Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Februari tahun ini. Sepanjang bulan Januari lalu kita telah belajar bahwa goncangan dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan di bulan ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu tentang hubungan. Karena kita percaya bahwa hidup adalah tentang hubungan. Seperti biasa, setiap minggu pertama setiap bulan, hari ini kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite atau tatap muka, baik di GMI Bethlehem maupun GMI Bethlehem, pos pelayanan GMI Bethlehem, diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Untuk saat ini, perjamuan kudus hanya diberikan kepada jemaat yang hadir di gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Juga bagi jemaat yang masih belum dapat mengikuti ibadah di gereja, terutama para orang tua, jemaat dapat mendaftarkan kepada TU gereja untuk mendapatkan pelayanan perjamuan kudus di rumah pada hari Selasa dan Rabu ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pada ibadah umum hari ini, pukul 6.30 pagi, ada 3 orang saudara-saudari yang telah menerima baptisan kudus.
Selamat menjadi anak-anak Allah dan bertumbuh bersama jemaat ini. Begitu pula bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, sidi, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Kita juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Fuhans Puji Saputra dan Saudari Risnawati yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di gereja kita pada hari Sabtu 6 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Sadikin Gunawan, dengan tema Life is all about relationship. Hidup adalah tentang hubungan. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati kita dan menolong kita bagaimana untuk membangun atau memaintain sebuah hubungan. Dan yang terpenting, percayalah bahwa Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all time. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Stay at home, stay with Jesus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama bertemu secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Saya persilakan pada Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah untuk boleh mempersiapkan diri. Bersama-sama kita akan memuji, menyembah Tuhan kita dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami datang kepadamu Tuhan, pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kalau 1 minggu lagi kami boleh melewati kehidupan kami, itu semua karena kasih-Mu. Bapa Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan boleh perkenankan setiap kami. Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Untuk setiap hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sepenuhnya menyerahkan hati ini, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi satu penyembahan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 70 ayat yang kelima mengatakan, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Saya mengajak semuanya untuk boleh menyembah Tuhan. Allah yang menyertai hidup kita sejak kemarin, hari ini, dan seterusnya. Tuhan Immanuel yang memberikan kekuatan kepada kita sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa kita, menyatakan bahwa kita berserah kepada Tuhan Allah. Haleluya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita angkat pujian ini, menyatakan Allah Immanuel. Thank you Jesus. Thank you Lord. We worship you Lord.
Mari sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapa kami datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Mari dengan iman katakan, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi, jemaat di rumah mari katakan, Immanuel, Engkau beserta. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Seperti pujian kami ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyertai, dan Engkau Allah yang memimpin hidup kami setiap harinya. Tuhan, tolong kami untuk boleh peka terhadap suara Tuhan. Ajarkan kami selalu berdoa dan berharap hanya kepadamu. Dan ajarkan kami pula untuk bersandar tidak pada pengertian kami, namun pada hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujian yang kami naikkan adalah satu hal yang kami akui, bahwa Engkau Allah yang akan menuntun langkah kami sampai pada akhirnya. Jesus, you are the only one. Because we believe you are the only one that walk with us. You are the only one that brings food in our table. You are the only one that gives us to breathe every day. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every breath. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food from my table. Who cares for all of my needs.
walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Together we sing this. So I lift my hand and I bring my song. Say it all of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I over my life, here and beyond. We believe one thing with the one thing true, Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the strong to rest when I'm overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart? Who holds my heart in his hand? You are the one who takes my thoughts. You voice my thoughts and fear and hang them on the earth of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. We over our life, I over my life, here and beyond. Also we believe to the one thing true, Jesus is you. So I lift my hand, so I lift my hand, and I bring my song. All of my needs, all of my rights, all of my wrong. Thank you, Jesus, over my life, here and beyond. To the one thing true, to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang dalam keadaan bangkit berdiri. Karena sama-sama kita akan memuji Tuhan kita, menyembah Allah kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Come on semuanya, tepuk tangan sama-sama yang di rumah. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu,
puji dan seru karena nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama sekali lagi katakan, angkatlah suara puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan, nyanyi bagi Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita tetap dalam keadaan bangkit berdiri, karena sama-sama kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita akan persiapkan hati untuk berdoa kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, terima kasih, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam sikap berdoa, karena pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem dan persiapan ibadah syukur tahun baru Imlek yang dilakukan secara online. Kiranya Tuhan boleh memberkati segala persiapannya. Kita juga berdoa untuk pemulihan bayi yang dilahirkan secara prematur dari salah satu saudara kita, dan juga ada anggota keluarga yang menderita kanker. Begitu pula kita berdoa pemulihan hubungan suami istri. Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama. Bapa Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kalau Tuhan boleh pimpin gereja kami masuki awal tahun 2021. Kami berdoa untuk setiap persiapan, untuk perayaan, ibadah perayaan tahun baru Imlek yang akan dilakukan secara online. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap persiapan, agar kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat nanti yang akan mengikutinya. Tuhan, tolong kami untuk boleh melihat kasih Tuhan di tengah-tengah hal yang sedang kami alami. Begitu pula kami berdoa untuk pemulihan anak bayi yang baru saja dilahirkan secara prematur dari salah satu saudara kami. Kiranya Tuhan boleh menolong dan berkati bayi ini, agar sungguh-sungguh setiap alat yang digunakan tim medis yang sedang merawat boleh dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjaga kondisi bayi tersebut. Kami juga berdoa dalam tangan Tuhan menyerahkan nenek dari salah satu anggota jemaat kami, saudara kami. Kiranya juga Tuhan boleh menolong dan berkati sakit kanker yang diderita, agar Tuhan yang boleh memulihkan. Kami percaya Allah yang akan menyembuhkan. Kami juga berdoa dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk pemulihan hubungan dari suami dan istri dari salah satu rekan kami. Biarlah Tuhan boleh menolong dan berkati, sehingga suami dan istri boleh kembali melihat apa yang harus diperjuangkan dalam sebuah pernikahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Pagi hari ini kita juga bersyukur untuk teman-teman yang baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Dan kita juga akan bersyukur untuk pemulihan dari sakit perut yang melilit. Kita juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga terhindar dari kecelakaan. Mari kita angkat suara, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Allah kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah yang baik,
Engkau Allah yang memberikan pekerjaan baru bagi teman kami. Engkau Allah yang menyembuhkan sakit perut yang melilit. Dan Engkau juga Allah yang menuntun kami sehingga kami terhindar dari mara bahaya. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau Allah yang memberi dan Engkau Allah yang menyediakan. Ajarkan kami selalu mengucap syukur, berbagi hal-hal ini kepada sesama teman-teman saudara seiman kami. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Terima kasih. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah melewati bulan pertama di tahun 2021 ini. Dan saya berharap kita tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Mengalami bahwa God is good all the time. Bahwa Tuhan baik sepanjang hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami boleh dituntun dan diarahkan untuk hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa tema gereja kita bulan ini tentang hubungan? Karena hubungan adalah dasar dari segalanya. Hampir semua yang kita lakukan berhubungan dengan suatu hubungan. Hidup adalah tentang hubungan. Dan sepanjang bulan Januari, kita telah belajar tentang musim perubahan. Dan kita sudah hampir 1 tahun berada di musim yang berbeda. Ada beberapa jemaat yang sudah hampir 1 tahun ini tidak dapat beribadah secara onsite atau tatap muka. Dan satu hal yang menurut saya paling jelas kita lihat setahun terakhir ini adalah betapa bergantungnya kita pada hubungan. Di tengah situasi hari ini, yang paling kita butuhkan adalah hubungan. Bukankah hari-hari ini kata yang paling sering terdengar adalah kata isolasi? Tetapi sesungguhnya kita tidak dapat hidup dalam isolasi. Banyak kesaksian pasien-pasien yang terinfeksi COVID yang saya dengar. Mereka mengatakan bahwa mereka diisolasi, tetapi mereka tetap terhubung dengan keluarga mereka dengan video WhatsApp atau video call atau media sosial lainnya. Dan justru kata mereka, hubungan inilah yang memberi mereka kekuatan
semangat untuk sembuh. Sebuah penelitian mengatakan bahwa pria lajang memiliki lebih banyak penyakit dan meninggal pada usia yang lebih muda daripada pria yang menikah. Kalau begitu, para pria, ayo menikah dong. Pria yang menderita penyakit kanker katanya akan hidup 20% lebih lama dari pria lajang yang mempunyai penyakit kanker yang sama. Dan para lansia yang tinggal di panti jompo katanya mempunyai peluang hidup yang lebih panjang daripada para lansia yang tinggal di rumah sendirian, yang kesepian. Dan sebuah survei lagi mengatakan bahwa stres adalah pembunuh nomor 2 di Amerika setelah penyakit jantung. Dan salah satu penyebabnya adalah kesepian atau loneliness. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita berada dalam hubungan dengan orang lain. Kita memiliki hubungan di rumah dengan pasangan kita, dengan anak-anak, orang tua, saudara. Kita memiliki hubungan saat kita bekerja dengan bos atau rekan kerja kita. Kita memiliki hubungan dengan orang yang kita ajak pergi ke gereja. Ketika kita pergi berbelanja, terjadi hubungan dengan penjaga toko atau pramuniaga atau kasir. Bahkan ketika engkau ada di jalan dan sedang mengendarai kendaraan, kita juga sedang berhubungan dengan pengemudi yang lain. Ketika kami sekeluarga pertama tiba di Tiongkok, ketika kami cuti studi, kami membutuhkan surat keterangan hubungan keluarga. Padahal ini adalah jelas anak saya, tapi kita membutuhkan surat keterangan hubungan keluarga. Karena tentu kartu keluarga di Indonesia tidak berlaku di sana. Kemudian saya menelepon KBRI untuk mengurus surat ini. Petugas konselor dari KBRI langsung mengenalkan saya pada saat itu kepada atas pendidikan. Karena mereka tahu saya pernah melayani di sekolah metodis tua. Dan akhirnya kami bertemu di KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Sudah bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari pertama saya di Tiongkok, saya dapat mengenal atas pendidikan. Dan kemudian kami pun mengenal Pak Duta Besar. Saya membantu kembali untuk mengaktifkan Indonesia Study Center yang ada di tempat saya tinggal di Szechuan. Dan kemudian kami mendirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok di kota Szechuan tempat saya tinggal. Sudah saya membantu mereka karena saya ingin membangun hubungan dengan mereka. Saya tahu ketika saya membangun hubungan, itu sangat penting dalam kehidupan saya. Dan melalui hubungan ini juga, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan suatu ketika kami pergi ke Beijing kembali untuk mengurus perpanjangan paspor dari anak-anak. Sudah luar biasa, kami disambut dengan baik oleh atas pendidikan, bahkan kami pun bisa menikmati naik mobil kedutaan, bersama-sama diajak makan siang bersama dengan keluarga saat itu. Sudah ini akibat efek dari hubungan. Hubungan kita saat ini akan menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Dan keadaan kita sekarang ini adalah sebuah dampak yang terjadi dari hubungan yang terjadi di masa lampau. Kita membutuhkan hubungan ini sejak dari kita lahir sampai kita mati nanti. Hubungan ini bisa baik ataupun buruk, bisa ramah ataupun bisa mengakibatkan kemarahan. Setiap hari kita dipengaruhi oleh hubungan, baik secara positif atau negatif. Banyak orang yang menderita karena salah membangun atau salah mempertahankan hubungan. Lalu bagaimana cara kita memaintain atau membangun sebuah hubungan? Dan apa saja hubungan yang harus kita bangun itu? Nah, hari ini kita akan melihat 3 hubungan yang seharusnya dibangun di dalam hidup kita, yaitu hubungan kepada Tuhan, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Pertanyaan yang diajukan ahli Taurat ini sangat sulit. Karena dalam kitab suci terdapat ratusan perintah. Dan menurut tradisi Yahudi, terdapat 613 perintah di seluruh Alkitab. Saudara, jumlah ini didasarkan pada huruf Ibrani yang muncul dalam 10 perintah Tuhan. Dari sekian perintah ini, masih dibagi lagi menjadi 248 perintah yang sifatnya positif. Jadi dari 613 itu ada 248 perintah positif, yaitu untuk dilakukan. Dan ada 365 perintah negatif untuk dihindari. Saudara, angka 248 ini katanya dari jumlah anggota tubuh manusia. Saudara, jangan ditanya dari mana mendapatkan angka ini, saya juga tidak tahu, saudara. Sedangkan angka 365 ini katanya dari jumlah hari dalam 1 tahun. Saudara, gambaran ini cukup memberikan satu gambaran betapa rumitnya pertanyaan yang digunakan untuk mencoba Yesus ini. Akan tetapi Yesus tidak mau mengikuti keinginan ahli Taurat tersebut. Ahli Taurat berfokus pada apa yang terbesar, tetapi Yesus berfokus pada apa yang terpenting. Saudara, bukan urutan yang dipedulikan oleh Yesus, namun yang terpenting esensinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 38 ini dikatakan, itulah perintah yang terutama dan terpenting. Saudara, yang manakah di antara semua perintah ini yang terutama? Ada yang mengatakan, kasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Ada yang mengatakan, hormati orang tuamu. Ada rabi yang mengatakan bahwa mengasihi sesama. Filsuf Yahudi yang hidup sekitar 15 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dia telah menggabungkan mengasihi Allah dan mengasihi manusia ini sebagai hukum yang teragung. Kalau begitu berarti Yesus tidak mengatakan sesuatu yang baru. Dia mengutip perkataan yang memang telah ada di antara para ahli Taurat pada zaman itu. Tetapi mengapa perkataan Yesus hingga kini diingat? Saudara, karena Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menjadi teladan di dalam kasih. Yesus bukanlah guru tentang ilmu kasih, tetapi teladan di dalam menjalankan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Dan hari ini kita akan melihat 3 hal yang dinyatakan Yesus di sini yang berkenaan dengan pembahasan kita tentang hubungan. Yang pertama, kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan adalah yang paling penting dari semua hubungan kita. Tuhan adalah pencipta dan Dia telah menciptakan kita untuk membutuhkannya. Namun ada beberapa orang mungkin berkata, aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, faktanya adalah kita semua membutuhkan Tuhan. Apakah engkau suka atau tidak? Dan Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tanpa Tuhan, kita tidak akan ada. Bukankah kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan kita menjadi makhluk rohani, makhluk yang terhubung langsung dengan Tuhan. Jadi, Tuhan harus jadi yang utama dalam hidup saudara. Jangan jadikan Tuhan ban serep. Pas perlu, datang kepada Tuhan. Pas ada masalah, ada problem, baru datang ke gereja. Saudara, ini berarti tidak mengutamakan Tuhan. Saudara, apakah saudara menyadari atau tidak, sesungguhnya roh atau jiwa kita ini selalu mendambakan Tuhan. Jika kita bertanya, apa yang membuat seseorang bahagia? Mungkin ada yang menjawab, mungkin uang yang membuat dia bahagia. Atau kecantikan, popularitas, atau seks, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada banyak orang yang juga memiliki semua hal-hal ini. Dan mereka masih tidak dapat menemukan kebahagiaan. Mereka masih mengalami kekosongan di dalam dirinya. Sesungguhnya Tuhanlah yang dapat membuat kita penuh. Tuhan bisa mengisi kekosongan hidup saudara di musim apapun. Karena God is good all the time. Tuhan baik sepanjang masa. Dialah yang bisa mengampuni kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Orang lain boleh bilang kita tidak berharga, tidak penting. Tetapi Tuhan bilang kamu penting.
Kamu berharga sehingga kamu bisa beri sesuatu yang berharga dalam hubungan dengan sesama. Saudara, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi, kasih ini bukan sekedar satu perasaan belaka. Banyak orang mengatakan hanya kasih itu perasaan, dia merasa mengasihi. Saudara, tapi kasih harus ada wujudnya, yaitu ketaatan, saudara. Orang yang taat belum tentu mengasihi Allah, tetapi orang yang mengasihi Allah pasti akan mentaatinya. Banyak orang mentaati Tuhan karena hal-hal yang salah. Ada yang mentaati Tuhan karena dia berpikir bahwa Tuhan akan menambahkan berkat-Nya kepada mereka yang taat. Ada yang menaati Tuhan dengan motivasi ingin diberikan kelancaran dalam hidup, dalam usaha, lancar dalam rezeki, lancar dalam hal apa yang dia ingin lakukan. Sudah, ini ketaatan yang palsu yang mungkin tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ada lagi yang mentaati Tuhan karena takut ancaman hukuman Tuhan. Jika ini yang menjadi motivasi seorang untuk mentaati Tuhan, maka dia akan segera memberontak melawan Tuhan ketika hukuman Tuhan itu dihapus atau dibatalkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan hukumnya untuk ditaati tanpa kasih. Itulah sebabnya dua perintah ini menjadi yang paling agung dari seluruh perintah lain. Siapapun yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak menjalani perintahnya, dia sedang berbohong atau berdusta. Siapapun yang mengasihi Tuhan harus menjalankan perintahnya. Jadi, kasih menjadi motivasi kita dalam mentaati seluruh perintah Tuhan ini. Meskipun hukum-hukum Tuhan berisi larangan, tetapi dengan dorongan kasih, kita bisa melihat larangan ini sebagai dorongan untuk aktif melakukan sesuatu. Contoh, misalnya, Tuhan mengatakan jangan membunuh. Ketika kita berusaha mentaati perintah ini karena dorongan kasih, maka kita tahu di balik perintah ini ada satu perintah yang mendorong kita untuk menghargai orang lain sebagai sesuatu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Itu sebabnya perintah jangan membunuh ini belum ditaati hanya dengan tidak membunuh. Perintah jangan membunuh ini berarti menghilangkan kebencian kepada orang lain dan mengubahnya menjadi hormat, kagum, dan menghargai yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa hal ini pasti akan membangun hubungan kita dengan sesama kita. Kedua, kita membutuhkan hubungan dengan orang lain. Sebuah eksperimen yang agak sadis dan kejam pernah dilakukan oleh Kaisar Frederick yang memerintah Kekaisaran Romawi pada abad ke-13. Dia ingin tahu apa bahasa asli manusia, Ibrani, Yunani, atau Latin. Maka dia memutuskan untuk mengisolasi beberapa bayi dari suara manusia. Dia beralasan bahwa mereka pada akhirnya akan berbicara dalam bahasa alami manusia. Para perawat disumpah untuk tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Dan meskipun itu sulit bagi mereka, mereka mematuhi aturan itu. Bayi itu pun tidak pernah mendengar sepatah kata pun. Tidak ada suara manusia. Dan dalam beberapa bulan, tahukah saudara apa yang terjadi? Mereka semua mati. Sesungguhnya kita memang diciptakan Tuhan dengan DNA hubungan. Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, di Taman Eden, Adam memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Dia memberi Adam segala yang dibutuhkannya. Lingkungan yang sempurna, semua makanan yang diinginkan, pekerjaan dan kekuasaan atas semua hewan. Namun Tuhan memandang Adam dan berkata, dia membutuhkan lebih. Dia butuh teman atau pendamping. Ini bukan soal menikah atau tidak. Yang belum menikah jangan khawatir. Saudara bisa sendiri tapi tidak kesepian. Tuhan tidak bilang tidak baik karena tidak menikah. Tapi Tuhan bilang tidak baik jika manusia seorang diri saja. Teman atau pendamping ini bisa datang dalam bentuk pasangan. Seperti yang terjadi pada Adam. Atau sekedar teman. Yang utama adalah Tuhan telah menciptakan dalam diri kita kebutuhan akan hubungan. Itu bisa keluarga, teman-teman di gereja, teman kerja, teman sekolah, tetangga, dan seterusnya. Misalnya, ini kan sebentar lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek atau Xinjia.
Saudara, orang tua biasanya memberi angpau kepada anak-anak sebagai tanda kasih mereka. Akan tetapi kalau anak-anaknya sudah menikah, saya selalu katakan biasanya kepada calon pasutri yang mengikuti kelas bimbingan pranikah, kalian harus beri angpau kepada orang tua sekarang. Sebagai tanda perhatian kalian kepada orang tua. Orang tua pasti akan senang menerimanya. Bukan soal jumlah. Tapi kalau mau memberi, ya usahakan beri agak besar gitu ya, supaya orang tua juga bisa senang. Hal ini bisa membangun hubungan yang sehat. Akan tetapi tidak berarti setiap hubungan akan sehat. Karena setiap orang pasti juga memiliki hubungan yang sulit. Termasuk dengan anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Masalah dalam hubungan karena kita adalah manusia tidak sempurna yang hidup di dunia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu kita perlu terus memaintain dan mengelola hubungan. Karena manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu. Manusia juga berbeda-beda latar belakangnya. Kalau gereja orangnya sama semua juga tidak seru tentunya. Dan di dalam kelas bimbingan pranikah, saya selalu mengatakan kepada calon-calon pasutri bahwa menjadi satu itu bukan menjadi sama. Dua menjadi satu itu bukan berarti dua menjadi sama. Seorang pemuda pernah berkata kepada pacarnya, kadang-kadang aku merasa tidak bisa hidup bersamanya. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Seberapa sering saudara mendengar perkataan ini? Apakah saudara pernah merasa seperti itu? Intinya adalah kita diciptakan dengan kebutuhan memiliki hubungan dengan orang lain. Apapun situasi hidup kita. Dan tanpa mereka kita menjadi hampa. Suatu ketika ada seorang ibu yang mengantri di sebuah kantor pos. Dan ibu ini selalu membeli perangko di kantor pos yang sama. Dan pada suatu hari Natal, antriannya itu sangat panjang sekali. Jadi ada seorang mengatakan kepada ibu ini bahwa dia tidak perlu mengantri karena ada mesin stamp perangko otomatis yang ada di lobi. Ibu ini menjawab, aku tahu, tapi mesin itu tidak akan bertanya kepadaku tentang radang sendiku. Nah saudara, masalah bagi ibu tua ini saat membeli perangko bukanlah kecepatan dan efisiensi. Ia menginginkan hubungan pribadi. Dan ini adalah hal yang dibutuhkan semua manusia. Di dalam hubungan dengan sesama, banyak dari kita hidup di dua dunia. Ada orang yang bisa sangat bersahabat sekali, sangat dekat, ngobrolnya enak, dan selalu menghindari semua konflik. Tetapi ada juga orang yang selalu ngomong apa adanya. Seringkali menyakitkan dan bahkan menghancurkan segalanya. Jadi orang yang pertama memiliki hubungan tanpa kebenaran. Dan yang kedua memiliki kebenaran tanpa hubungan. Tuhan tidak merancang kita untuk hidup di dua dunia ini. Dia ingin kita hidup di satu dunia. Di mana kebenaran dan kasih dapat hidup berdampingan sebagai sekutu dan bukan musuh. Hubungan kita yang paling baik saat kita jujur dan kebenaran kita yang paling baik saat kita terhubung. Dan Alkitab menyebutnya ini sebagai kebenaran di dalam kasih. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya yakin dan percaya hal-hal baik pasti akan terjadi ketika kita saling peduli dan mengatakan kebenaran satu sama lain. Ketiga, kita membutuhkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini bisa menjadi alasan kita memiliki hubungan yang sulit. Karena kita tidak terlalu mengasihi diri sendiri. Apalagi mau mengasihi orang lain. Tentunya kita tidak harus berpusat pada diri sendiri atau narsistik. Tetapi agar hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain dapat menjadi sehat, kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak bisa membangun hubungan yang benar dengan sesama sampai kita benar-benar bisa membangun hubungan dengan diri sendiri. Dan ini hanya akan terjadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita lihat diri kita sendiri begitu banyak kekurangan. Maka utamakan Tuhan dahulu. Maka Tuhan akan mengubah persepsi kita tentang diri sendiri. Saudara akan melihat diri saudara dari cara Tuhan melihat. Saudara yang sekarang berharga, diampuni. Saudara tahu cara mengampuni sesama karena saudara sudah lebih dulu diampuni. Saudara
tahu cara menghargai sesama karena saudara sudah lebih dulu dihargai. Saudara tahu cara memperlakukan sesama dengan baik karena saudara tidak baik sama Tuhan pun Tuhan tetap baik sama saudara. Bukan lebih dulu menuding orang lain sebagai sumber permasalahan, tetapi lihatlah diri sendiri dulu. Kalau saudara berubah karena Tuhan sudah mengubah saudara, saudara mulai melihat hubungan yang akan mulai berubah. Bukan karena mereka yang berubah, tapi saudara yang berubah terlebih dahulu. Saudara, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Yang berarti, jagalah hatimu dengan sangat serius. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dalam setiap hubungan yang saudara punya, ada saudara di dalamnya. Dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan, ada saudara di dalamnya. Bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah saudara mengasihi dirimu sendiri? Apakah saudara menerima dirimu sendiri? Apakah saudara bisa berdamai dengan dirimu sendiri? Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri, yang tidak bisa menaruh harga yang tinggi kepada dirinya sendiri, yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi apakah saudara sudah mengasihi diri sendiri? Karena ini modal dalam setiap hubungan yang saudara bangun. Ada saudara di dalam setiap hubungan tersebut. Saudara memberi sesuatu di dalam hubungan tersebut. Jika saudara mengasihi dan berdamai dengan diri sendiri, saudara membiarkan orang lain mendapatkan yang terbaik dari diri saudara. Kalau saudara menilai diri sendiri baik, berharga, bernilai tinggi, saat saudara membina hubungan, saudara akan memberikan sesuatu yang baik juga. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga ke dalam hubungan tersebut. Jika saudara tidak mengasihi diri sendiri, saudara akan memberi hubungan sesuatu yang tidak saudara sukai. Kalau saudara tidak suka dengan diri saudara sendiri, saudara merasa tidak penting, merasa rendah, dan tidak berharga, maka saudara akan memberikan sesuatu yang saudara tidak suka, sesuatu yang buruk ke dalam hubungan. Maka jangan berharap ada sesuatu yang baik yang keluar dari hubungan tersebut. Diri kita adalah faktor penentu dalam setiap hubungan. Yakobus pasal 4 ayat 1-3 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pertengkaran, sengketa, awalnya dari hawa nafsu yang berjuang dalam diri kita sendiri. Dengan siapapun kita pasti akan bisa berantem. Di rumah, di pekerjaan, di pelayanan. Karena kita pikir masalahnya ada pada mereka. Tapi jangan-jangan kesalahan ada pada pihak kita. Karena setiap hubungan ada kita di dalamnya. Bagaimana berdamai, mengasihi diri sendiri. Bagaimana dapat memandang diri sendiri itu penting. Orang-orang selalu mencari pemenuhannya masing-masing. Jadi akibatnya kalau ada orang-orang yang seperti ini di dalam pernikahan, mereka akan menyedot dari pasangannya. Mereka ingin mencari pemenuhan dalam dirinya sendiri. Apa yang mereka kurang, mereka mau mengambilnya dari pasangan. Apalagi kalau pasangan kita juga menyedot dari diri kita. Jadi saling menuntut satu sama lain. Di dalam pelayanan juga demikian. Kalau kita punya masalah, maka pelayanan kita juga akan bisa berantakan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menerima diri kita sendiri. Dan ketika Yesus mengulangi apa hukum yang terutama dan yang kedua, dia menekankan bahwa pada kedua hukum inilah katanya, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dengan kata lain, semua ajaran Tuhan ini diringkas dengan satu hubungan,
yang kita miliki dengan Bapa kita yang di sorga, dengan orang lain, dan dengan diri kita sendiri. Dan itu diikat dengan kasih. Saudara, alasan perintah ini adalah perintah yang teragung karena ini membentuk DNA kita secara fisik dan rohani sebagai ciptaan Tuhan yang terbesar. Dan dalam 3 hubungan ini, kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sebenarnya. Bagaimana perasaan kita tentang diri kita akan mempengaruhi bagaimana kita berada di dalam hubungan dengan orang lain dan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa saudara tidak bisa membangun hubungan yang benar dengan sesama sampai saudara benar-benar bisa membangun hubungan dengan diri sendiri. Dan ini hanya akan terjadi ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, jika kita tidak terlalu menyukai diri kita sendiri, kita akan sulit percaya bahwa orang lain akan menyukai kita. Dan dengan demikian akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jika kita mengalami kesulitan mengampuni diri kita sendiri, kita mungkin menemukan kesulitan untuk menerima pengampunan Tuhan. Segala sesuatu yang penting dimulai dengan hubungan. Pada akhirnya, iman saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, kepemimpinan saudara, semuanya didasarkan pada dengan siapa dan bagaimana saudara berhubungan. Kesuksesan saudara akan sangat tergantung kepada siapa saudara terkoneksi, kepada siapa saudara terhubung. Dan keputusan saudara ini akan membuahkan masa depan saudara. Jadi, mari kita bangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan sesama kami, dan dengan diri sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam setiap hubungan itu ada kami di dalamnya. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami boleh menerima diri kami apa adanya. Kami boleh menghargai diri kami sebagaimana Tuhan telah menghargai kami. Kami adalah manusia ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah gambar dan rupa Tuhan. Tolonglah Tuhan agar kami dapat menerima diri kami sehingga penerimaan kami ini dapat terpancar di dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali angkat pujian. Satu hal yang kita rindukan berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam satu hari di
satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu menyembah, memujimu menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kita bersyukur bisa sama-sama mengikuti ibadah online kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terlebih kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah kita juga dapat terus sama-sama membangun hubungan dan juga terus terhubung dengan Tuhan dan juga sesama. Terima kasih juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya. Bapak Ibu terkasih, gereja juga terus-menerus mengingatkan Bapak Ibu untuk juga dapat tetap sama-sama terhubung melalui kelompok kecil. Ayo mari sama-sama kita tergabung di CM di mana kita merasa nyaman. Bapak Ibu, selama ibadah online ini kita juga dapat sama-sama tetap memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Pertama, kita bisa sama-sama scan QRIS barcode setiap aplikasi pembayaran yang ada. Dan yang kedua, kita juga bisa sama-sama transfer ke nomor rekening yang telah tertera. Diingatkan pula seperti biasa, di minggu pertama kita bisa sama-sama memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu terkasih, untuk ibadah syukur Imlek kita akan berlangsung pada tanggal 12 Februari 2021. Pukul 7 pagi, mari kita sama-sama dapat mengikutinya. Jemaat juga dapat mengakses dan mengikuti setelahnya. Bapak Ibu terkasih, mengenai setiap kegiatan dan informasi gereja kita selama 1 minggu ini, dapat Bapak Ibu lihat di media sosial kita, GMI Bethlehem. Sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, kita juga akan sama-sama menghafal satu ayat firman Tuhan. Biarlah ayat firman Tuhan ini juga menjadi pegangan kita selama 1 minggu ini. Kita akan baca bersama, nanti yang kedua, yang pertama akan saya bacakan dan yang kedua kita bersama-sama. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bersama 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama akhiri ibadah di hari ini. Mari kita sama-sama naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Ibadah kita di hari ini telah selesai. Mari sama-sama ambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.